Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk salat Jumat, masih mengaruniakan kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wabah ini dan kita keluar dari wabah ini juga dalam kondisi dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu keimanan atau rukun iman yang perlu untuk selalu kita ingat dan pegang sebagai seorang muslim, yaitu rukun iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik dan ingat selalu apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi juga yang menimpa diri kita sendiri, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid dan ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dzalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang menimpamu di bumi, apapun bentuknya di bumi, gempa, gunung meletus, wabah yang melanda, banjir, apapun, wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa diri kalian sendiri, sakit, ada mungkin yang meninggal dunia, ada yang di PHK, ada yang bisnisnya bangkrut, dan semua apapun terjadi pada diri kita sendiri, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua itu sudah kami catat di dalam Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih dengan karunia yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu senang dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Ini diantara ayat yang harus selalu kita pegang sebagai seorang muslim agar kita sadar, apapun yang menimpa kita, apapun yang mengenai diri kita, sungguh itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh di balik apapun ketentuan Allah, Allah sudah tegaskan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada kalanya kalian mencintai sesuatu padahal itu belum tentu baik bagi kalian. Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian itu tidak tahu. Dan ingatlah bahwa di balik setiap musibah yang menimpa kita, Allah ingin berikan kita begitu banyak kebaikan-kebaikan di balik setiap musibah tersebut. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi Waqqas, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Maka dia menjawab, al-anbiya tsummal amtal fal amtal. Para nabi, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji berdasarkan kadar keimanannya.
fa in kana fi dini sulban ishtadda balaghuhu, apabila imannya kokoh maka ujiannya pun semakin berat. Wa in kana fi dini riqqa, apabila agamanya lemah, yubtala ala hasabi dini, maka dia diuji berdasarkan kadar keimanannya. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa mali wa waladi, ujian itu akan terus menimpa seorang mukmin pada diri, harta dan anaknya, hatta yarqallahu ma'ali khati'ah, dan dia bertemu dengan Allah tanpa memiliki dosa lagi. Sungguh ketahuilah bahwa di antara hikmah terbesar ujian-ujian yang menimpa kita ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu anhu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, gundah gulana, kepayahan sampai dengan duri yang menusuk kakinya, melainkan itu semua untuk menghapus dari sebagian dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika ujian menimpa kepada kita, apapun bentuknya, maka ketahuilah Allah ingin memberikan kita banyak kebaikan. Bahkan di antara hadis yang sangat penting untuk menjadi pegangan bagi kita sebagai seorang muslim, agar ini kita senantiasa sabar di dalam menerima musibah yang menimpa kita. Bisa jadi ujian itu datang kepada kita, salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk meninggikan derajat kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda la yakunu lahu 'indallahi al-manzilah." Ada seorang hamba itu kedudukannya tinggi di sisi Allah, falam yablughuha bi'amal, amal sehari-harinya itu tidak mampu menaikkan dia derajat ke derajat tersebut. Fala yazalullah yabtalihi bima yaqra, Allah terus uji dia dengan berbagai macam perkara-perkara yang dia tidak senangi, hatta yuballighahu iya, sehingga Allah pun menyampaikan dia ke derajat tersebut. Karena itu seorang mukmin hanya berada pada dua posisi. Dia dapat musibah, dia bersabar. Dia dapat kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dia bersyukur. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin. Bahkan dalam lafaz lain dijelaskan, "Wa laisa dzaka illa li ahadin lil mu'min." Dan prinsip ini tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apa itu? In asabahu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabahu darra sabara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Inilah kehidupan seorang mukmin. Dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dan dia dapat musibah, dia bersabar. Karena itulah prinsip ini perlu untuk kita pegang agar kita bisa sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimana rahimakumullah, ketahuilah bahwa masuk surga itu bukan perkara gampang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah sampai bertanya kepada kita, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Kalian nyangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian, masadhumul ba'sa, mereka ditimpa kesedihan, kelaparan, wadh-dharra, kekurangan, wa zulzilu, bahkan goncangan yang sangat kuat, hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu, sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapankah datang pertolongan Allah itu? Apa jawab Allah? "Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan camkan juga, apapun musibah yang menimpa kita juga ada kalanya itu keterlibatan tangan kita, ada kalanya keterlibatan diri kita. Ini seringkali kita tidak menyadarinya.
Kan itu sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena siapa? Bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Apa tujuannya Allah memberikan ini? Liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah rasakan akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan kepada kita, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu, itu perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni dosa-dosa lebih banyak lagi. Kan itu ikhwatal iman rahimakumullah, di antara salah satu perkara besar yang harus selalu kita ingat. Kalau musibah menimpa kita adalah di satu sisi kita bersabar, maka di satu sisi perbanyaklah membaca istighfar. Karena di dalam musibah menimpa kita itu adalah efek dari perbuatan dosa-dosa kita. Di dalam musibah datang kepada kita itu karena perbuatan dosa-dosa yang seringkali kita tidak sadari. Karena dengan musibah tersebut Allah kepingin mengingatkan kepada kita, Allah kepingin menjadikan kita kembali kepadanya. Maka saat-saat ini adalah saat-saat kita perlu banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, perbanyak lakukan ketaatan. Karena hanya dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah itu dari diri kita. Andai setiap muslim memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, semoga Allah mempercepat untuk diangkat musibah ini dan mengalihkan kepada kita apa-apa yang telah hilang pada diri kita. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dari diri kita dan menggantikan dengan yang perkara yang lebih baik kepada untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان